Pertandingan lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 ronde ketiga antara Timnas Indonesia menghadapi Cina di Stadion Gelora Bung Karno berlangsung sangat menegangkan. Kedua tim tampil penuh determinasi sejak awal, saling jual beli serangan dan menampilkan permainan cepat dan atraktif. Ribuan supporter yang memadati stadion menjadi saksi duel panas antara dua negara yang tengah bersaing ketat untuk lolos ke babak berikutnya. Indonesia yang kali ini berindak sebagai tuan rumah menampilkan permainan menyerang sejak menit pertama. Trio lini depannya diperkuat Egy Maulana Fikri, Ricky Kambuaya, dan Oli Romani terus menekan lini belakang Cina. Di sisi lain, tim tamu pun tak tinggal diam. Serangan balik cepat dari lini tengah mereka membuat barisan pertahanan Indonesia harus bekerja ekstra keras, terutama Jesus dan Rizky Ridho yang tampil solid menjaga kedalaman. Puncak tensi pertandingan terjadi jelang akhir babak pertama ketika wasit menunjuk titik putih setelah Ricky Kambuaya jatuhkan di kotak penalti saat sedang mengiring bola menuju gawang. Momen ini menjadi titik balik pertandingan, bukan hanya karena penalti itu krusial, tapi juga karena drama mental yang dimainkan oleh kiper Cina. Ia dengan percaya diri berbalik membelakangi penendang, seolah menantang siapapun yang akan mengambil tendangan itu untuk beradu mental dengannya. Yang menarik, Chiesa sempat terlihat memegang bola dan bersiap mengambil penalti, membuat sang kiper tampak fokus padanya. Namun itu rupanya hanyalah taktik pengalihan perhatian. Saat semua mata tertuju pada Jesus, tiba-tiba Oli Romani langkah maju sebagai eksekutor sesungguhnya. Pemain muda Salkut Orsu United itu menunjukkan keterangan luar biasa dalam tekanan tinggi dan berhasil mengelabui kiper Cina yang telah salah membaca arah bola. Tendangan penalti Oli Romani ke arah kanan bawah gawang sukses menjebol jalan Cina dan membuat GBK bergemuruh. Para pemain timnas Indonesia langsung merayakan gol itu dengan penuh emosi, sementara sang kiper Cina terlihat kecewa. Seolah tak percaya, trik psikologisnya justru menjadi bumerang. Skor 1-0 bertahan hingga peluit akhir dibunyikan, meskipun di babak kedua Cina sempat mengebor habis-habisan pertahanan Indonesia. Pelatih Patrick Kluivert pun mendapatkan sorotan atas strategi cerniknya, terutama saat merotasi pemain di lini tengah untuk menahan agresivitas Cina. Dengan kemenangan ini, Indonesia memperkuat posisinya di klasemen sementara grup dan menjaga peluang untuk melaju ke babak keempat kualifikasi. Skuad Garuda kembali menunjukkan bahwa mereka kini bukan lagi tim kuda hitam, melainkan kekuatan Asia yang patut diperhitungkan. Supporter Indonesia pun berpesta di GBK malam ini, merayakan kemenangan penting yang membawa harapan besar menuju Piala Dunia 2026. Langsung viral di Eropa, koreo Gatot Kaca gegerkan dunia. Harmoni supporter Indonesia bikin pelatih Cina kalah mental. Suasana penuh euforia menyelimuti tanah air. Tim nasional Indonesia kembali mencetak sejarah gemilang dengan kemenangan dramatis atas tim kuat Asia Cina. Dalam pertandingan yang berlangsung sengit dan penuh tensi, Garuda Muda menunjukkan semangat juang luar biasa, menyatukan strategi matang dan determinasi tinggi untuk menumbangkan raksasa Asia tersebut. Kemenangan ini bukan hanya soal 3 poin, ini adalah bukti bahwa sepak bola Indonesia terus berkembang dan siap bersaing di level tertinggi. Sorak-sorai pendukung di stadion maupun di seluruh penjuru negeri menjadi saksi bahwa hari ini Garuda benar-benar terbang tinggi. Dan yang menjadi trending topik saat ini bukan hanya mengenai permainan di dalam lapangan, namun mata dunia kembali memuji kreativitas yang dibuat oleh supporter timnas Indonesia malam tadi. 1. Koreo Gatot Kaca berlatar tembok Cina masuk ESPN. Sebelum pertandingan dimulai, dua basis supporter terbesar di Indonesia yakni La Grande Indonesia dan Ultras Garuda membentangkan koreo yang mengagumkan. Dua supporter kompak melakukan beberapa aksi koreo sebelum pertandingan dimulai. Untuk La Grande Indonesia memulai koreo dengan menampilkan warna merah dan putih. La Grande Indonesia LCI menampilkan tokoh kesatria dengan pedang dan perisai berlambang Garuda tengah melindungi bentengnya. Namun mereka memang membuat beberapa koreo yang sangat memukau. Ada 2 material koreo yang dipersiapkan di bangku tribun seperti mozaik warna merah putih. Setelah membentangkan material warna merah putih, langsung dibentangkan peraga. Ada koreo yang dibuat dengan tulisan berwarna kuning dan hitam yang bertuliskan Showtime. Ini menunjukkan bahwa saat ini waktunya pertunjukan timnas Indonesia melawan Cina. Mozaik ini dipamerkan oleh supporter saat God Bless dan Judika menampilkan hiburan dan menyanyikan lagu.
Saat Judika selesai menyanyikan lagu itu, sosok kesatria lengkap dengan pedang dan perisai berlambang Garuda dibentangkan. Sebenarnya tak diketahui secara jelas siapa sosok kesatria itu, tetapi tak sedikit pihak yang menyebut bahwa itu adalah Gatot Kaca yang terlihat gagah melindungi bentengnya. Seperti diketahui, Gatot Kaca adalah putra Bima dari pernikahannya dengan Arimbi. Selain Le Grand Indonesia yang menunjukkan koreo apik ini, ada juga Ultras Garuda yang tak kalah. Mereka juga membuat koreo luar biasa dengan gambar Garuda yang terlihat terbang menuju bandara Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Sebagaimana diketahui, Piala Dunia 2026 ini bakal digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko, sehingga ini memperlihatkan skuad Garuda bakal terbang menuju bendera tersebut. Apa yang dilakukan oleh kedua basis supporter ini ternyata kembali menyita perhatian dunia. Bahkan ESPN sampai memberikan pujian mengenai dukungan gila yang diberikan oleh para supporter. Senjata utama timnas Indonesia memang ada pada supporter. Mereka militan, kreatif, dan tak kenal rasa lelah, tulis ESPN pada kolom beritanya. 2. Komposisi Kluivert terlihatkan semboyan bangsa. Memang tak ada yang menyangka sebelumnya pemain seperti Ricky Kambuaya, Beckham Putra, ataupun Egy Maulana Fikri mampu bersaing dengan para pemain diaspora yang ada. Bahkan Beckham Putra yang memiliki pesaing seperti Nathan ataupun beberapa nama yang sudah biasa masuk sebagai pengganti. Namun apa yang diperlihatkan Kluivert memang di luar dugaan. Beckham Putra, Egy, serta Kambuaya justru membuat harmoni permainan yang tak bisa ditebak sebelumnya. Ketiga pemain ini bahkan mampu memberikan kontribusi nyata di dalam organisasi permainan tim. Sebagai contoh, Kambuaya lah yang akhirnya mampu memecah kebuntuan tim setelah dirinya dilanggar titik putih. Untuk Beckham Putra, meski asisnya belum mampu dikonversikan gol oleh Oli Rumeni, namun kepercayaan diri serta daya jelajahnya di babak kedua patut diacungi 2 jempol. Beckham memang benar-benar tak mau kehilangan momen yang diberikan oleh Kluivert kali ini. Dan apa yang dilakukan oleh Kluivert serta Pastor menunjukkan bahwa semboyan Bhinneka Tunggal Ika ternyata benar adanya. Bagaimana tidak, meski masih baru saja bergabung, namun untuk negara dan bangsa mereka mampu menunjukkan kerjasama dengan cukup meyakinkan. 3. Branko Ivankovic jadi korban ketiga pelatih yang dipecat. Dalam gelaran kualifikasi Piala Dunia kali ini, sepertinya timnas Indonesia memang menjadi mimpi buruk bagi pelatih. Bagaimana tidak, setelah kalah deretan pelatih ini langsung dipecat oleh federasi. 1. Graham Arnold. Graham Arnold memilih mundur dari kursi pelatih Australia usai bermain imbang 0-0 lawan Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026. Bagi publik Australia, hasil imbang lawan Indonesia terasa sangat pahit. Apalagi pada laga sebelumnya mereka kalah 0-1 dari Bahrain di kandang sendiri. Graham Arnold menandai akhir kebersamaan dengan Australia dengan hasil imbang 0-0 lawan Indonesia di Stadion Gelora Bung Karno. Sebagai pelatih Australia, Graham Arnold memainkan 55 laga dengan catatan 35 kemenangan. 2. Roberto Mancini. Roberto Mancini dipecat dari kursi pelatih timnas Arab Saudi pada 25 Oktober. Mancini baru saja melatih The Grand Falcons sejak Agustus 2023 dan sedianya terikat kontrak selama 4 tahun. Tapi akhirnya didepak. Pemecatan Roberto Mancini tak lain terkait hasil dari lapangan. Timnas Arab Saudi angkat koper lebih cepat pada ajang Piala Asia 2023 di babak 16 besar. Lalu, penampilan di ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 tidak meyakinkan. Dan oleh karena itu, bisa saja Branko Ivankovic juga akan menyusul menjadi korban ketiga timnas Indonesia karena tak mampu membawa Cina lolos ke fase selanjutnya. Tak hanya itu saja, para fans Cina sendiri bahkan sudah menggaungkan untuk memecat Ivankovic karena tak ada perubahan yang signifikan di timnas Cina. Bahkan anggapan untuk bisa melakukan regenerasi pemain dipastikan gagal setelah Cina tak mampu menunjukkan harmoni permainan yang bagus di kualifikasi Piala Dunia periode kali ini.